Scam Villains Self-Saving System Chapter 2. Like dan subscribe YouTube @bacakan aku. Shen Yuan tidak pernah bisa untuk mengerti kenapa penjahat sampah yang ekstrim ini, Shen Qingqiu, memiliki sikap lakukan atau mati. Untuk apa? Keluarga asli dari Shen Qingqiu kaya dan setidaknya dia bisa disebut sebagai keturunan generasi kedua yang kaya raya. Dia memiliki dua kakak laki-laki yang akan mewarisi bisnis keluarga di masa depan dan seorang adik perempuan yang dia cintai. Perasaan mereka sangat baik. Dia telah tahu bahwa meski jika dia tidak menjadi seseorang yang berarti banyak di kehidupan, dia tidak kekurangan sesuap nasi. Tapi mungkin itu adalah karena lingkungan dia tumbuh sangat mudah dan kurangnya kompetisi bahwa selama jumlah kompetitor lebih dari 10, mendapatkan ranking di antara 10 pertama sudah dianggap hasil yang bagus bagi dia. Dengan demikian, dia tidak pernah berbagi bahasa umum dengan orang-orang yang menginginkan untuk mendominasi dunia. Shen Qingqiu yang asli memiliki beberapa skill dan kualifikasi. Dia juga berpura-pura untuk memiliki lebih dari yang dia miliki. Tidak ada kekurangan dalam reputasi, tidak perlu khawatir tentang uang sebagai seorang anggota dari sekte nomor 1 di dunia. Kenapa dia harus selalu memulai pertengkaran dengan protagonis yang memiliki akar rumput? Otaknya bekerja setiap hari untuk menghitung bagaimana menghina protagonis dan menghasut semua orang untuk bergabung ke dalamnya. Meski jika Luo Binghe adalah jenius yang dikirim surga dan sangat kuat, untuk membandingkannya dengan diri sendiri. Tidak perlu untuk menjadi cemburu sampai tingkat ini, kan? Tetap saja, kau tidak bisa menyalahkan penjahat sampah untuk menjadi sangat payah. Di dalam novel, jenis penjahat sampah yang payah seperti ini adalah seperti ikan mas di dalam sungai, berkembang biak di anak-anak. Dia hanya satu dari sekian banyak. Apa yang harus dilakukan? Bos terbesar dalam novel ini adalah protagonis sendiri. Bagaimana mungkin cahaya kunang-kunang bersinar seperti matahari dan bulan? Dia memenangkan kehormatan dalam dunia kultivasi karena pedang Xiuya miliknya, jadi bakat alaminya tidak dikategorikan terlalu buruk. Untuk sekarang, Shen Qingqiu melihat ke kiri dan ke kanan, merasa senang meski warna kulitnya seperti warna bubur di cermin perunggu. Penampilan orang ini rapi dengan dua alis hitam dan bibir tipis, terlahir terlihat seperti cendekiawan. Ditambah kakinya yang langsing dan panjang, dia bisa dianggap pria tampan. Meskipun usianya yang sebenarnya tidak tahan untuk memikirkannya, ini adalah novel kultivasi. Shen Qingqiu berkultivasi kekuatan batinnya dan karenanya dia benar-benar menjaga penampilan mudanya. Saat dia sedang membaca buku untuk mengisi pikirannya, kualitas penampilannya berlipat ganda. Meskipun tidak mungkin untuk membandingkannya dengan Luo Binghe. Begitu dia memikirkan Luo Binghe, otak Shen Qingqiu terasa sangat sakit. Dia ingin melihat sekarang pada Luo Binghe yang saat ini diam di hutan, tapi sebelum dia bisa mengambil langkah, alarm lain terdengar dalam pikirannya. Peringatan OOC, Shen Qingqiu tidak akan mengambil inisiatif untuk menemui Luo Binghe. Shen Qingqiu dengan marah berkata, baiklah. Lalu aku akan mengirim seseorang untuk membawanya, ini pasti tidak masalah. Dia berpikir sejenak, lalu berseru, Ming Fan. Dari luar pintu seorang anak laki-laki berusia sekitar 16 tahun melesat masuk, tinggi dan kurus, dan berkata, murid ada di sini. Apa perintah Sifu? Shen Qingqiu tidak tahan untuk melihatnya lagi. Dia bisa dianggap berpenampilan layak, hanya memiliki sedikit penampilan buruk. Di dalam hatinya ia meratapi, ternyata dia adalah sepotong dari Canon Fodder. Ini adalah murid tertinggi Shen Qingqiu, Sisiong dari Luo Binghe, Ming Fan. Ini adalah tingkat terendah Canon Fodder yang legendaris. Tak perlu dikatakan lagi tentang mengeluarkan Luo Binghe dari asrama semalam atau dengan sengaja memberinya kata kunci masuk yang salah, hal-hal semacam ini yang dia semua tangani. Kapanpun Shen Qingqiu merasakan dendam yang dalam dan ingin menyiksa Luo Binghe, yang paling dapat dipercaya dan pendamping yang bersemangat adalah Ming Fan. Mengetahui akhir cerita orang ini, Shen Qingqiu menatap anak ini dan sedikit merasakan empati padanya karena mereka berada di kapal yang sama, pergilah bawa Binghe ke sini. Hati Ming Fan berpikir, mengapa Sifu memanggilnya Luo Binghe, dia selalu memanggilnya, binatang kecil itu, bajingan, darah campur, kecambah, dan sering menggunakan nama-nama ini. Kenapa dia tiba-tiba memanggilnya begitu intim? Tapi tentu saja dia tidak berani mempertanyakan perintah Sifunya,
jadi dia segera berlari ke hutan dan menendang pintu, berteriak, "Keluar! Si Sun memanggilmu." Shen Qingqiu mondar-mandir di ruangan, memeriksa sepenuhnya sistem dalam pikirannya. Sistem dengan rajin menjawabnya. Poin adalah metode penilaian yang digunakan. Semakin tinggi poin Anda, semakin baik pekerjaan Anda. Lalu, bagaimana aku bisa mengumpulkan poin? 1. Ubah plot yang lemah dan perbaiki kesalahan penjahat sampah dan karakter pendukung lainnya. 2. Hindari ranjau. 3. Pastikan kesejukan protagonis. 4. Mengungkap skenario rahasia. Shen Qingqiu menganalisis semuanya secara mendalam, satu demi satu. Artinya, dia tidak hanya harus mencambuk pantat potongan busuk yang merupakan kerja Shen Qingqiu asli ke dalam bentuk yang sesuai, tapi juga memastikan karakter lainnya tidak membuat kekacauan. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menyimpan nyawa kecilnya yang berharga, tapi dia tetap harus memastikan bahwa titik kesejukan untuk protagonis dan para gadisnya tidak kurang. Tidak hanya lubang plot yang dibuat oleh penulis tidak terisi, ia harus secara pribadi menyekop dan menutup lubang itu sendiri. Hehe. Seperti yang dikatakan Airplane Toward the Sky, novel, Proud Immortal Demon Way, ini memiliki tujuan yang sangat jelas. Setiap kata yang ditulis untuk satu tujuan, dan itu adalah kesejukan. Mungkin setelah protagonis laki-laki menghitam lalu dia mulai bermain tidak berdosa, berpura-pura menjadi babi untuk makan harimau, waspada melawan intrik pelacur, dan menjadi cukup dingin untuk menjungkir balikkan langit. Itulah sebabnya karya ini menjadi populer, semakin lama sampai pada poin buku ini lebih panjang daripada pengikatannya. Jadi Shen Qingqiu berpikir, tapi tugasnya untuk membersihkan plot membuat tekanan pada dirinya sangat hebat. Ranjau tertimbun di seluruh tempat, dia tidak dapat memastikan bahwa dia bisa menghindari setiap orang. Shen Qingqiu, plot jenis apa yang dianggap tidak buruk? Tidak ada standar, itu tergantung pada perasaan subjektif pembaca. Karya tulis yang malang ini masih memiliki pembaca. Shen Qingqiu mendengus, benar-benar lupa bahwa dia sendiri adalah seseorang yang menghabiskan uang virtual untuk novel itu dan selesai membaca sambil menjepit jembatan hidungnya, bahwa dia adalah tipe pembaca setia. Menjeda, Shen Qingqiu kemudian bertanya, lalu berapa banyak poin yang perlu dikumpulkan agar tahap awal dimulai? Sistem, itu akan didikte oleh keadaan tertentu. Bila persyaratan telah dipenuhi, Anda akan diberitahu secara otomatis. Melalui masalah dan analisisnya benar-benar menerapkan balsem. Shen Qingqiu mencibir. Mendengar pintu, dia melangkah mundur dan melihat seorang anak laki-laki berjalan melewati pintu. Meski tidak nyaman, dia tetap bisa berdiri tegak dan berkata, "Si Sun." Shen Qingqiu membentuk senyuman 3/4 sebelum dia menegang. Akan mati. Terhadap orang ini yang akan bertemu dan melukai seorang wanita berusia 80 atau lebih tahun yang memegang anak perempuan, sebagai orang yang sangat merusak wajah protagonis laki-laki seperti ini, dia benar-benar akan mati. Tapi, meski dia mengalami penganiayaan semacam itu, wajah protagonis yang rusak itu membuktikan bahwa dia masih layak disebut protagonis. Mata Luo Binghe tampak cerah seperti bintang pagi. Embrio tampan yang bagus, segar dan lembut. Penampilan tegas dan rendah hati itu, menunjukkan karakternya yang mulia dan pantang menyerah. Perawakannya lurus dan tinggi, yang lebih suka dipatahkan daripada ditekuk. Tiba-tiba bertemu dengan pemandangan ini, hati Shen Qingqiu membubarkan kata-kata yang akan dia katakan, mengacak semua retorikanya dan menyebabkan banyak kata-kata saling jatuh dalam pikirannya, sehingga dia hampir mengatakan semuanya. Syukurlah, Shen Qingqiu berada di tebing curam tapi pikirannya berteriak pada terjatuh belaka. Tokoh protagonis ini terlalu bagus, dia hampir tidak bisa menahannya. Dia melihat Luo Binghe perlahan lemas melalui pintu, berjuang untuk berlutut. Sudut mulut Shen Qingqiu berkedut. Di dalam, dia berpikir bahwa wanita tua ini tidak mampu menerima busurmu. Jika kamu membungkuk kepadaku hari ini, suatu hari nanti di masa depan, tempurung lututku akan kau habisi. Jadi dia segera menghentikannya dan berkata, "Tidak perlu." Dia menarik tangannya dan mengeluarkan sebuah botol kecil, "Ini adalah obat." Dia mengakhiri kata-katanya dengan nada sarkastik, "Jangan biarkan orang lain melihat dan berpikir bahwa puncak cing-cing milikku menganiaya para murid." Shen Qingqiu memasuki perannya dengan sangat cepat. Dia memiliki keberanian untuk mencoba tindakan memberi obat kepadanya,
tapi memastikan dia memilih untuk menggunakan sikap jahat sesuai dengan karakter munafik Shen Qingqiu yang asli. Seperti yang diharapkan, sistem tidak mengeluarkan notifikasi OOC. Shen Qingqiu mengeluarkan napas lega. Luo Binghe berpikir bahwa Si Zun telah memanggilnya untuk menindaklanjuti dengan lebih banyak pengajaran. Dia tidak berpikir itu adalah untuk memberinya obat. Terkejut sejenak, dia lalu mengangkat tangannya dengan sikap hormat, dengan tulus bersyukur, terima kasih atas obatnya, Si Zun. Suara Luo Binghe dipenuhi oleh suara kekanak-kanakan, senyumnya penuh ketulusan, seperti sinar matahari yang hangat yang menerpa cakrawala. Shen Qingqiu menatap sejenak, lalu mengalihkan mukanya. Tokoh protagonis pria ini sebelum menghitam benar-benar model anak laki-laki yang baik, cemerlang seperti matahari. Dia adalah tipe orang yang jika kau memberinya 1 poin, dia akan menjamin untuk mengembalikan 10 poin padamu. Tidak salah jika mengatakan bahwa dia adalah seekor domba kecil. Luo Binghe dengan gembira berkata, murid akan melipat gandakan usahanya di masa depan, tidak akan membiarkan Si Zun kecewa. Tapi, jika kau melipat gandakan usahamu maka Si Zun aslimu akan menjadi orang yang benar-benar kecewa. Jika Shen Qingqiu tidak membaca Road Immortal Demon Way, dan melihat pemandangan ini, hatinya akan sakit untuk Luo Binghe dan dia telah meneteskan air mata simpatik. Namun, dia telah membaca novel ini dari awal sampai akhir dan mengetahui semua aktivitas mental Luo Binghe setelah dia menghitam. Di permukaan wajahnya wajah seorang pria sederhana tapi jauh di lubuk hatinya, dia memikirkan bagaimana menarik kulit dan tulangnya untuk mengekspos kenyataan. Tagar. Luo Binghe tersenyum kecil dan berkata, betapa malunya murid ini derita di masa lalu, dia akan kembali kepadamu sekarang 8 kali lebih besar. Karena menyakiti tanganku, aku akan menggilingkan keempat tungkaimu menjadi debu. Road Immortal Demon Way, paragraf yang dipilih, yang kedua. Tagar. Setelah itu, dia benar-benar memotong Shen Qingqiu menjadi tongkat manusia. Katakan bahwa dia ingin melakukan sesuatu untukmu, dia akan melakukannya. Tidak bisa memohon hidup, tidak bisa memohon kematian. Karakter seperti ini seperti raja yang mendominasi dan sejuk yang ia dapatkan di tahun-tahun berikutnya. Inti dari itu bisa disimpulkan dalam beberapa kata, hehe, kau pengisap yang bodoh. Itulah sebabnya mengapa situasi Luo Binghe saat ini sangat bersimpati. Shen Qingqiu hanya bisa memikirkan nasibnya sendiri di masa depan. Untuk meringkasnya, betapapun menyedihkannya Luo Binghe saat ini, dia juga orang yang di masa depan yang kakinya menginjak kepalanya dan tertawa ganas. Shen Qingqiu duduk di kursi kayu cendana, memilih berbicara dengan nada ceroboh, Binghe, bagaimana kemajuanmu dalam berkultivasi? Mendengar Binghe keluar dari mulutnya bahkan membuat dia merinding. Lengan Luo Binghe juga terasa gemetar, tapi dia masih menunjukkan senyum malu, murid ini bodoh, dan melewatkan intinya. Shen Qingqiu membencinya, langit tahu dia ingin mengambil pengeras suara dan meraung di sebelah telinga Luo Binghe, kau orang yang berhati palsu, sudah cukup bagus jika kau tidak menjadi gila. Mampu melakukan dasar-dasar sudah tidak buruk. Apakah kau main-main denganku, nak? Biarkan guru ini mengarahkanmu ke arah yang benar. Sinyal iblis itu terdengar lagi. Shen Qingqiu berteriak di dalam hati pada sistem, aku hanya berpikir, tidak bisakah aku melakukan itu? Tentu saja aku tahu ini adalah pelanggaran. Dia dengan santai berkata, hari ini aku menghukummu karena aku cemas. Waktu berlalu, kalau dipikir-pikir, kamu sudah magang di bawahku untuk beberapa lama. Berapa umurmu tahun ini? Luo Binghe dengan patuh berkata, murid berumur 14 tahun. Oh, 14. Shen Qingqiu, tolong. Dengan kata lain, selama ini Shen Qingqiu telah membimbing Luo Binghe, dia telah mengalami insiden hukuman untuk berlutut di gerbang, insiden perkelahian para murid Qingqing, insiden bertentangan dengan Si Zun, memecahkan perangkat dan insiden dihukum untuk bekerja keras. Dan seterusnya, pada jalur mulia semacam ini. Sesuap nasi, berarti dia tidak akan kelaparan. Usia sebenarnya, semua immortal akan terlihat seumuran ketika mereka mencapai keabadian, melarang minum pil atau faktor lainnya. Shen Qingqiu berkembang menjadi immortal cukup awal sehingga dia terlihat seperti anak muda. Usia sebenarnya, mungkin agak sedikit lebih tua dari penampilannya. Kualitas penampilannya berlipat ganda, pada dasarnya,
Shen Qingqiu adalah salah satu dari orang-orang yang terlihat sangat keren dalam melakukan hal-hal ilmiah dibandingkan dengan apapun yang biasanya dilakukannya. Akhir chapter 2. Catatan, penampilan celaka Jian Zui Housai secara harfiah mengatakan bahwa dia punya mulut yang menempel dan dagu seperti kera. Canon fodder atau umpan meriam, jika kalian terbiasa dengan genre, protagonis mendominasi dunia, dalam novel wuxia, Xuanhuan, Xianxia maka kalian tahu apa artinya ini. Kalian juga akan tahu apa artinya ini jika kalian membaca novel berdasarkan permainan otome. Karakter, canon fodder, adalah kerusakan jaminan dan sering digunakan sebagai batu loncatan bagi protagonis untuk naik level atau melanjutkan perjalanan mereka. Hewan kecil, bajingan, darah campuran, kecambah na xiao chuseng, nizang, hun xiao zi, su zi, semua nama yang menghina. Sizun digunakan cara yang sama seperti sifu dan juga berarti master atau teacher. Berpura-pura menjadi babi untuk makan harimau, berpura-pura lemah untuk menang atas orang yang lebih kuat. Balsem, kata-kata asli adalah Wan Jin Yu, yang mengacu pada balsem tradisional China yang disebut Tiger Balm. Ini digunakan untuk berbagai penyakit. Wanita tua ini, Shen Qingqiu mengolok-olok dirinya sendiri. Dalam drama sejarah istana tua yang penuh dengan rencana jahat, wanita tua dengan status tinggi sangat mengerikan dan umumnya memiliki banyak orang yang membungkuk koltau pada mereka. Tongkat manusia, hanya sebuah pengingat bahwa ini adalah bentuk penyiksaan. Tungkai keempat orang itu dilepas, hanya menyisakan kepala dan batang tubuh. Menjadi gila, kata-kata Cina yang sebenarnya digunakan pinyin, Zhouhuorumo cenderung berlaku untuk orang-orang yang gila dengan berkultivasi dengan tidak benar. Kalian mungkin lebih akrab dengan istilah penyimpangan Qi. Ini mungkin juga mengacu pada jalur kultivasi iblis yang tidak biasa yang akan diikuti Luo Binghe di masa depan. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.